Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-ashiru, hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazimin, dari Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata siapa Kulayb, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya qaumi tlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarihi wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawati fala tulhiyannakum anil akhirati. Ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannata, carilah sorga, carilah sorga, bijuhdikum, dengan jerih payahmu, wahrubu minan nari, dan larilah kamu dari neraka, bijuhdikum, dengan jerih payahmu. Artinya untuk mendapatkan sorga harus ada jerih payah. Untuk terhindar dari neraka harus ada jerih payah. Fa innal jannata, sesungguhnya sorga itu, la yanamu, ialah tidak tidur, taribuha, siapa orang yang mencari sorga, wa innan narah, dan sesungguhnya neraka itu, la yanamu, ialah tidak tidur, haribuha, siapa orang yang lari dari neraka. Orang tidak pernah tidur dalam rangka untuk mendapatkan sorga, dan orang tidak tidur dalam rangka terjauh dari neraka. Orang tidak tidur demi untuk mendapatkan sorga, dan orang tidak tidur dalam rangka menjauh dari neraka. Wa innal jannata, dan sesungguhnya sorga, mahfufatun, itu dikitari. Dikitari itu dipagari atau dikepung. Dikepung bil makarihi, dengan makarih, hal-hal yang tidak sejalan dengan selera. Neganya mana makarih, hal-hal yang tidak enak. Sorga itu dikepung, dipagari dengan hal-hal yang tidak enak. Kalau ingin masuk sorga, ya harus berani menerobos hal-hal yang tidak enak itu. Wa innan narah, dan sesungguhnya neraka, mahfufatun bil ladzati, itu dikitari, dipenuhi, dipagari bil ladzati, dengan kelezatan-kelezatan, wasyahawati, dan keinginan-keinginan nafsu. Jadi pagarnya sorga dan neraka berbeda. Pagarnya sorga adalah hal-hal yang tidak enak. Pagarnya neraka adalah hal-hal yang enak-enak, yang sesuai dengan keinginan nafsu. Fala tulhiyannakum, maka janganlah, fala tulhiyanna, maka janganlah ladzat itu melupakan kamu anil akhirati, dari akhirat. Jangan sampai kelezatan-kelezatan itu membuat kamu terlena atau lupa daripada akhirat.
Wa jaa fi hadisin akhar, dan datang di dalam hadis yang lain, maksudnya terdapat di dalam hadis yang lain, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi, qala, adalah bersabda, yunadi munadin, memanggil munadin, siapa orang yang memanggil, maksudnya ada panggilan. Yunadi, memanggil, munadin, siapa orang yang memanggil, idza dakhala ahlul jannati, ketika telah masuk siapa penduduk surga, fil jannati, di dalam surga. Ketika orang-orang surga, penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka ada yang memberikan pengumuman, nada yunadi munadin. Pengumumannya begini bunyinya, ana lakum antahyau, ana sudah tiba saat, ana telah tiba saat, lakum, bagimu, antahyau, untuk hidup kamu, wala tamutu abadan, dan kamu tidak mati selama-lamanya. Sekaranglah saatnya kamu hidup tanpa akan mati lagi. Ana lakum antahyau wala tamutu abadan. Sekaranglah saatnya kamu hidup tanpa mati. Wa ana lakum antasihu wala tasqamu abadan. Wa ana, dan sampai saat, tiba saat, lakum, bagi kamu, antasihu, sehat kamu, wala tasqamu, dan kamu tidak sakit abadan, selama-lamanya. Sekaranglah saatnya kamu untuk sehat-sehat tanpa akan mengalami sakit. Wa ana lakum antasibbu wa la tahramu abadan. Wa ana lakum, dan tiba saat, lakum, bagimu, antasibbu, kamu menjadi muda, wa la tahramu abadan, dan kamu tidak akan menjadi tua untuk selama-lamanya. Sekaranglah saatnya kamu menjadi orang-orang muda yang tak akan menjadi tua lagi. Wa ana lakum, dan tiba saat, lakum, bagimu, antan'amu, bernikmat-nikmat kamu, fala tab'asu abadan, maka kamu tidak akan sengsara abadan, untuk selama-lamanya. Artinya di surga itu hanya ada hidup tanpa ada mati, hanya ada sehat tanpa ada sakit, hanya ada orang muda tidak ada orang tua, hanya ada nikmat tidak ada sengsara. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan dipanggil mereka orang-orang surga. Isi panggilannya antilkumul jannatu, bahwa sesungguhnya itu adalah surga. Antilkumul jannatu, itu adalah surga. Uristumuha, kamu diwariskan kepada surga itu. Kamu mendapatkan warisan surga ini.
kamu mendapatkan warisan surga bima kuntum ta'maluna, dengan sebab amal-amalmu. Itulah surga. Kamu mendapatkan surga tersebut dengan sebab amal-amal baik yang kamu lakukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini artinya hadis qudsi, firman Allah Ta'ala yang tidak ada di dalam Al-Quran. A'dadtu li'ibadi as-salihina fil jannati. A'dadtu, aku menyiapkan. Aku menyiapkan li'ibadi as-salihina, untuk hamba-hambaku yang soleh, fil jannati, di dalam surga. Untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, aku menyiapkan mala ainun ra'at, kepada sesuatu, maksudnya kenikmatan-kenikmatan. La ainun ra'at, yang tidak ada mata adalah melihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga itu mendengar. Wala khatarah, dan tidak terlintas ala qalbi basarin, pada hati manusia. Di dalam surga aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang luar biasa. Jadi ini isinya adalah kenikmatan yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena tidak pernah dilihat oleh mata ketika di dunia, tidak pernah didengar oleh telinga ketika di dunia, dan tidak pernah terlintas pada pikiran atau hati manusia ketika di dunia. Iqra'u in syi'tum, bacalah jikalau kau mau suka. Silakan kau membaca kalau mau suka. Silakan membaca qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak tahu. Nafsun siapa? Seseorang, jiwa, tidak tahu ma ukhfiya lahum, akan sesuatu yang disembunyikan bagi mereka. Mereka tidak pernah tahu akan kenikmatan, tidak tahu pada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang dimaksud sesuatu yang disembunyikan? Min qurrati ayunin, berupa qurrati ayun. Yang disembunyikan berupa qurrati ayun. Maknanya qurrati ayun ini adalah celepa mata. Tapi yang dimaksud adalah kegembiraan hati kan. Seseorang tidak pernah tahu sesuatu yang disembunyikan bagi mereka berupa qurratu a'yun, dinginnya mata, yakni senangnya hati. Kenikmatan-kenikmatan maksudnya jazaa'an bima kanu ya'maluna, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Fa inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya ialah di dalam sorga adapun sebuah pohon. Di sorga ada sebuah pohon. Lau yasirur rakibu, andai kata berjalan siapa orang yang berkendaraan, fi dhilliha, di bawah bayangannya sajarah, mi'ata amin, selama 100 tahun,
la yaqta'uha, niscaya tidak akan bisa menempuh raqibha akan pohon itu. Di surga ada pohon yang sangat besar. Dari saking besarnya, seandainya orang berkendaraan lewat di bawah teduh pohon itu, tidak akan bisa menempuhnya selama 100 tahun. 100 tahun. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Silahkan kamu baca, jikalau kamu mau. Bacalah firman Allah Ta'ala, Wudhillim mamdudin, wa ma'im maskubin, wa fakihatin kathiratin, la maqtu'atin wa la mamnu'atin, wa furushim marfu'atin, inna ansha'nahunna insya'a. Wudhillin mamdudin, dan bayangan yang langgeng, bayangan yang tidak pernah hilang, tidak sama dengan bayangan di dunia ya. Ketika mataharinya sudah habis, tidak ada bayangan. Di surga itu bayangannya tidak pernah hilang. Bayangan itu kan nikmat ya, tidak sama dengan gelapnya malam. Wa ma'in maskubin, dan air yang mengalir, yang tak henti-henti mengalir. Wa fakihatin katsiratin, dan buah-buahan yang banyak. Banyak buah-buahan di surga. La maqtu'atin, yang tak pernah terhenti. Wa la mamnu'atin, dan tak pernah dilarang. Tak pernah dilarang ya. Manitunya ngalan dinoreng kan toleh. Wa furusim marfu'atin, dan permadani yang ditinggikan. Inna ansha'nahunna, sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu insa'an sedemikian rupa. Kami menciptakan kembali bidadari itu atau manusia-manusia perempuan sedemikian rupa. Artinya walaupun di dunia mati dalam keadaan tua renta, dakil bongga kapi, tapi ketika masuk surga ini menjadi muda lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Waruya anil Mughirah bin Syu'bah, dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi qala adalah bersabda, naja Musa rabbahu, bermunajat siapa Nabi Musa kepada Tuhannya. Bermunajat ini ke apa? Tormator ya. Tormator siapa Nabi Musa kepada Tuhannya. Apa isi munajatnya? Qala, berkata siapa Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Beritahukanlah kepadaku an akhiriman, tentang akhirnya orang, yadkhulul jannata, yang masuk surga. Tolong aku diberitahu tentang siapa yang akhir masuk surga, yang masuk surga paling akhir, masuk surga di budi. Saya kok ingin tahu siapa orang yang masuk surga paling akhir. Kam yakunu lahu minal jannati, kam berapa banyak, yakunu ada lahu bagi iman, minal jannati, dari surga. Memiliki berapa banyak surga orang itu kan. Masuk surga lontong. Siapa orang yang paling akhir masuk surga, dan kalau masuk surga ia memiliki berapa surga.
Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun, tidak tersisa di dalam sorga siapa seorang muslim. Tidak karena di dalam neraka ya. La yabqa, tidak tersisa fin nari, di dalam neraka, muslimun siapa muslim, illa rajulun wahidun, kecuali satu orang. Pada akhirnya di neraka itu hanya tinggal satu orang ya. Ukhrijuhu bi rahmati, aku mengeluarkan rajul wahid itu dengan rahmatku. Yang satu orang itu aku akhirnya mengeluarkannya dengan dasar rahmatku, kasih sayangku, bukan karena amal perbuatannya. Dia barangkali tak punya amal sama sekali ya. Kalau aku memasukkan dia ke dalam surga itu semata-mata rahmatku itu. Pada akhirnya di neraka tinggal satu orang, yang mana aku akhirnya mengeluarkan dia dengan rahmatku. Fayakifu ala babil jannati, maka dia berdiri di pintu surga, tak tuli masuk. Fayakifu ala babil jannati, maka dia kemudian berdiri di pintu surga, tak masuk-masuk. Fa'aqulu lahu, maka aku berfirman, subhana Allah, lahu kepada rajul wahid, udhul al-jannata, ayu kamu masuk surga, ayu masuk ke surga ya. Maki adan ta'ilung labung. Fayaquluh, maka berkata siapa rajul wahid, laki-laki satu orang itu, kaifa adkhulul jannata wa qad akhadhan nasu manazilahum. Kaifa adkhulul jannata, bagaimana mungkin aku akan masuk surga, wa qad akhadhan nasu, sementara telah mengambil siapa manusia, manazilahum, akan tempat tinggal mereka, wa darajatihim, dan tingkatan-tingkatan mereka. Katibun apa kau dah si masuk ke surga, cek tempat apun ikening yoring kapsi. Waqad akhadhan nas manazilahum wa darajatihim, baik tingkat bawah, tingkat menengah maupun tingkat atas, ampun aisi ke kapsi. Falam yabqa li syai'un, maka tidak tersisa bagiku apa sesuatu apapun. Falam yabqa, maka tak tersisa li bagiku syai'un, apa sesuatu, wala makanun, dan tak tersisa apa tempat, tadekari na'isya kakapsi. Fa'akuluh, maka aku pun berfirman kepada orang itu, ya abdi, wahai hambaku, atardo fil jannati minal makani miqdara mamlakati malikaini minad dunya. Atardo, apakah kamu ridho, senang, fil jannati, di dalam surga, minal makani, berupa tempat, apakah kamu ridho miqdara mamlakati malikaini, akan seukuran kerajaan dua orang raja, minad dunya, di dunia. Kalau kamu saya kasih ya, di surga tempat yang luasnya itu seperti kerajaan dua orang raja di dunia, apakah kamu mau? Atardo fil jannati minal makani miqdara mamlakati malikaini fid dunya, apakah kamu tak mau? Fayaquluh, maka berkata siapa rajul tadi, qadratitu, ridho kau. Fa'aqulu lahu, maka aku berfirman lahu kepada rajul wahid,
udkhulil jannata, silakan kamu masuk surga, walaka ad'afu dzalika, dan ialah bagimu adapun beberapa kali lipat dari itu. Ayo kamu masuk surga, kamu akan mendapatkan beberapa kali lipat dari itu, bukan hanya seukuran kerajaan 2 orang raja. Fa'atahu, maka memberikan Allahu kepada rajul biqadri mamlakati arba'atin, dengan seukuran kerajaan 4 orang, min mulukid dunya, dari raja-raja dunia. Ternyata yang diberikan Allah kepada orang itu adalah tempat seukuran kerajaan 4 orang raja di dunia. Kerajaan keaman ketika qal musannif rahmatullahi ta'ala, yakunu misla Khurasan wa Irakin wa Yamanin wa Syamin. Ada apa yang dikasihkan Allah adalah seperti Khurasan, seperti Irak, seperti Yaman, seperti Syam. Ini kan 4 kerajaan ki. Irak mungkin pakun bodoh, Yaman bodoh, Syam bodoh, mun Khurasan Yaman rapon sobung ning epetane. Ika amma Khurasan nika. Khurasan nika ning Asia Tengah. Qala, berkata siapa musannif, sifatul jannati aktsaru min an yuhsa. Adapun sifatnya surga adalah lebih banyak daripada bisa dihitung. Artinya kalau ingin mengungkapkan tentang surga tak mungkin, karena dari saking banyaknya sifat-sifat surga itu. Sifatul jannati aktsaru mimma yuhsa. Sifat-sifat surga lebih dari apa yang bisa dihitung. Lakin la buddah min dzikrin nari indahu, akan tetapi tidak boleh tidak atau harus menyebut neraka indahu ketika menyebut surga. Mun neraka beremah. Qala Anas bin Malik, berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika turun apa ayat ini, yakni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam la maw'iduhum, niscaya adalah tempat tinggal mereka, ajma'ina, kesemuanya. Yang dimaksud mereka adalah setan dan para pengikutnya. Dan bahwa sesungguhnya jahanam la maw'iduhum adalah tempat tinggal mereka, ajma'ina, kesemuanya. Ketika ayat ini turun, baka Rasulullah, menangis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis itu bukaan sedilan dengan tangis yang sangat. Ketika ayat ini turun, Rasulullah nangis senangis-nangisnya. Wa baka ashabuhu, dan menangis juga siapa para sahabat Nabi, dibukaihi, karena nangisnya Nabi. Karena Rasulullah nangis, para sahabat ikut nangis juga. Padahal tidak tahu mereka apa sebabnya Nabi nangis ini. Wala yadruna, wala yadruna, padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ma akan sesuatu nazala yang turun bihi dengan ma Jibril alaihissalamu, siapa malaikat Jibril alaihissalam. Karena Rasulullah nangis, maka para sahabat ikut nangis. Padahal para sahabat tidak tahu apa yang dibawa Jibril itu. Informasi apa yang dibawa Jibril kepada Rasulullah kok sampai membuat beliau nangis.
Walam yastati ahadun, dan tidak mampu siapa seseorang, tak mampu an yas'alahu, untuk bertanya kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mampu, yang berani bertanya kenapa beliau nangis. Wa kana an-nabiyyu, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a Fatimah radhiyallahu taala anha, Kanjeng Nabi itu bila mana melihat Siti Fatimah, fariha biha, Nabi itu bergembira dengan sebab Fatimah itu. Kalau sudah melihat Siti Fatimah, Rasulullah itu bunga. Fantaraka Abdurrahman ibn Aufin, maka berangkat siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berangkat ke mana? Ila babi Fatimah, ke pintunya Siti Fatimah. Abdurrahman bin Auf datang ke kediaman Siti Fatimah, berdiri di pintunya, ya. Fi riwayatin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah riwayat, yang datang kepada Siti Fatimah itu bukan Abdurrahman bin Auf, tapi Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi yang paling banyak mengatakan yang datang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Apa Abdurrahman bin Auf nyabis ke Siti Fatimah? Qala, berkata siapa Abdurrahman, assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Ini kan uluk salam gitu. Assalamu alaiki ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah. Qalat, ajawab siapa Siti Fatimah, wa alaikassalam. Horok salam dari luar, jawab sareng Siti Fatimah dari dalam. Faqalat, maka bertanya siapa Siti Fatimah. Siti Fatimah bertanya, man anta, kamu siapa? Kamu siapa? Faqala, maka menjawab siapa Abdurrahman. Jawab, ana Abdurrahman ibn Aufin. Kaula Abdurrahman bin Auf. Faqalat, maka bertanya siapa Siti Fatimah. Ya bin Aufin, wahai ibnu Auf. Maksudnya wahai Abdurrahman bin Auf. Maja abika, adapun apa jaa yang datang bika dengan kamu. Maksudnya apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Mbian apa kantoni kamu maja abika ya. Adapun apa jaa ia datang, ialah datang bika dengan membawa kamu. Apa sesuatu yang menyebabkan kamu datang ke sini? Mbian kantu apa ya. Qala, berkata siapa Abdurrahman bin Auf, taraktu an-nabiyya alaihi salatu wassalamu bagian hazinan. Saya meninggalkan kanjeng Nabi dalam keadaan menangis, lagi susah. Saya datang ke sini dengan meninggalkan Rasulullah di sana dalam keadaan sedang menangis, lagi susah. Wala adri, dan saya tidak tahu ma akan sesuatu nazala yang turun bihi dengan Jabrailu alaihi salamu, siapa malaikat Jibril alaihi salam. Saya menduga ada kedatangan tamu malaikat Jibril, tapi saya tidak tahu persis apa berita yang bawa Jibril sehingga beliau itu nangis. Abdurrahman bin Auf ni karempuk saganjaan kangkuy matenang Rasulullah Siti Fatimah yonceng. Karena mendengar Siti Fatimah Rasulullah bunga. Faqalat, maka ajabu Siti Fatimah, tanahha baina yadayya.
nying ke sambian dari hadapan kaula torembian untur teluh. Tanah pergilah kamu, min baini yadayya dari hadapanku, nying ke sambian teluh, hatta adumma ala nafsi thiyabi, sehingga saya memakaikan atas diriku akan pakaian-pakaianku. Sambian mangkat keada ku lagi akalam dia. Ini kan maksud lagi. Tanaha baina yadayya hatta adumma ala nafsi thiyabi. Pergilah kamu dari sini, saya masih akan memakai pakaian. Wa antaliqa ilan nabi alaihi salatu wassalamu, dan saya akan berangkat pergi kepada kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Pian mangkat keada. La'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril. Mantar-mantar kanjeng Nabi, mudah-mudahan Nabi yukhbiruni memberitakan kepadaku bima nazala tentang apa nazala yang turun bihi dengan emma Jabrailu, siapa malaikat Jibril. Pola-pola kanjeng Nabi pakun ngajak Nabi kia sadajan putrana. Pola-pola kanjeng Nabi memberitahukan kepada saya tentang berita yang dibawa malaikat Jibril. Farabisat syamratan khalqan, maka memakai Siti Fatimah akan baju mantel atau semacam jubah khalqan yang sudah lapuk. Siti Fatimah ngangkui pakaian seampun tebete lapuk. Qad khita bisnai asyara makanan yang sudah dijahit dengan 12 tempat. Tambul nabada 12 ngak ni ga. Kalau pian apa abul tambul sampai 12 tambulan. Mun tambul bun kain pentenan kene ka punten. Dijahit bisa afi warokin nakhri dengan tangkai daunnya pohon kurma. Daun kurma. Yang menjadi menarik kemudian adalah yang menjadi tontonan adalah pakaiannya Siti Fatimah ini kan. Bajunya sudah lapuk dan sudah punya tembelan sebanyak 12 tempat. Mulai tembel ban kain pentenan. Falamma kharajat Fatimah tu, maka setelah keluar Siti Fatimah, nazara ilaha, melihat kepada Siti Fatimah Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah Siti Fatimah keluar, ialah tiban Sayyidina Umar. Fa wada'a yadahu ala rasihi, maka meletakkan Sayyidina Umar, meletakkan tangannya di atas kepalanya, penganeka berarti. Wanada, dan dia memanggil-manggil, ya huzna, susana, susahnya. La huzni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, betapa susahnya putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar tak tega ngolati napanya mana Siti Fatimah yang memakai pakaian yang tumpang camping seperti itu. Wa huzna susana la huzni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai susahnya putri Muhammad. Fa inna banati Qaisara wa Kisra yalbasna al-harira was sundusa, sesungguhnya putri-putrinya Kaisar ni julukan Raja Romawi, Kisra ni julukan Raja Persia. Di zaman dulu ada dua negara superpower, ada dua negara besar, yang satu di barat Romawi, yang satu di timur itu Persia.
Kalau putri-putrinya Kaisar dan putrinya Kisra, yalbasnal harira, mereka memakai sutra, wasundusa dan sundus, sutra tipis. Wa bintu Rasulillah, sementara putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samratin, berada di dalam mantel min sufin, dari bulu. Wa qad khita bisnai asyara makanan, dan ia telah dijahit dengan 12 tempat, biworoki sa'fin nakhli, dengan daun pelepah kurma. Jadi ada 2 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama tangisnya Rasulullah, yang kedua adalah bagian compang-campingnya Siti Fatimah. Falamma dakhalat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha, ketika Siti Fatimah masuk dekat Rasulullah, qalat, berkata siapa Siti Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tara anna Umara yata'ajjabu min libasi, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Umar itu kaget dengan pakaian-pakaianku? Umar itu kok kaget melihat pakaian-pakaianku. Fawalladhi ba'asa bil karamati, fawalladhi, maka demi zat, demi Allah, ba'asakah yang telah mengutus engkau, bil karamati, dengan membawa kemuliaan, mali walali aliyin, ma tidak ada, li ialah bagiku, walali aliyin, dan juga tidak ada bagi Ali sebagai suami. Demi Allah, aku dan Ali tidak punya firas lama. Mundu khomsi sinina, sejak 5 tahun. Demi Allah, kaulah bun Sayyidina Ali, laki kaulah, jika sudah tidak punya tempat tidur selama 5 tahun, illa maska kabcin, kecuali kuritnya domba, kecuali yang dijadikan tempat tidur ini kuritnya domba. Na'lifu, kami memberi makan, alaihi, di atas kulit domba itu, bin nahari, pada waktu siang, memberi makan ba'irona, akan unta-unta kita. Kulit domba itu kalau waktu siang beralih fungsi, jadi dijadikan tempat untuk memberi makan kepada unta-unta. Fa iza kana al-lailu, bila mana sudah waktu malam, iftarasnahu, kami mengampar kepada kulit itu, bila malam iampar ke patidungan. Bani seperempat berarti tempat sahadana nikah. Wa inna mirfaqatana, dan sesungguhnya bantal kita, min adimin, adalah dari kulit, hasbuha, yang ada pun isinya, sa'fun nakhli, adalah pelepah kurma. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, Nabi bersabda, ya Umaru, hai Umar, da ibnatil, biarkanlah putriku itu, tahu sampai kiri tangannya, la'allaha takunu fil khairis sabiki, barangkali dia ada di dalam kuda yang sangat cepat masuk surga. Kanjeng Siti Fatimah kan ikotoe bon Rasulullah, ketika Rasulullah hampir meninggal, ikotoe bon deki paling ngade ketemu kasengko. Karena ta'abid dari itu Siti Fatimah setan. Qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Siti Fatimah adhabu, fidaka nafsi, adapun
Adapun tebusanmu adalah diriku. Demi engkau aku ingin mengorbankan diriku. Malladzi abakaka, adapun apa sesuatu yang membuat engkau menangis. Kenapa sebab ajuran mu'mulat ni maksud. Malladzi abakaka, adapun apa adalah sesuatu yang membuat engkau menangis wahai Nabi. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, fa kaifa la abki, bagaimana mungkin aku tak menangis. Wa qad nazala Jibril alaihi salam, sementara Jibril itu turun bihadhil ayati, dengan ayat ini. Bagaimana aku tak menangis sementara Jibril itu turun dengan membawa ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Kita mungkin sudah sering ketemu dengan ayat ini, tapi kok tidak menangis ya. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Qalat ya Rasulullah wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.